أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Just a few words in the first ayah. ألهاكم التكاثر. Alha in Arabic is a past tense verb. Ilha comes from lahwun. Lahu is the trilateral form. The thulathi mazid form is ilha. That's the masdar. So alha yulhi ilha. But the original word is lahu. Lam, ha and waw. Which actually literally means entertainment. It literally means entertainment. In another place Allah Azza wa Jalla says, "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun." Know that worldly life is nothing more than play and entertainment. So this is one word, one way that word lahu is understood. Another way the word lahu is understood is that which keeps you busy and takes you away from something you're actually supposed to be doing. And that's exactly what entertainment is. Entertainment essentially is a waste of time. And you could be using that time for something more productive, but you basically lost that time entertaining yourself. That's the essence of the word lahu. But from it, when you come to the word ilha, it means to be distracted, to be pulled away from something. And in the verb itself is already embedded the idea that the thing that distracted you was less important, and the thing you were distracted away from was more important. That's already embedded in the word itself. Now, similarly, it's used in many places in the Quran. For instance, in Surah Al-Munafiqun, Allah warns us, Ya ayyuha alladhina amanu, la tulhikum, same verb. This is over there, it's in fi'l nahi. This is in the present tense form. La tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Don't allow your money and your children to delude you, to distract you from the remembrance of Allah. So Allah is establishing a point there. When it comes to remembering Allah, then even your money and your children are less important. And they are actually distractions from remembering Allah. Actually, our money and our children should be a means by which we should remember Allah. And that lesson we will learn in this surah. How do you take what you have and that becomes a means not to forget Allah, but a means to remember Allah? That's the lesson essentially in this surah. Really scary incident in the life of the Prophet ﷺ. He's starving. A couple of days of no real food. Abu Bakr as-Siddiq comes over. He looks at his face, he knows he's starving too. Umar ibn Khattab comes over. He can tell from his face he hasn't had much to eat either. And he doesn't worry about himself. Who's he worried about? Sallallahu Alaihi Wasallam, the Sahaba. So he takes them to another Sahabi who's a little bit more wealthy. And he wasn't home actually. And he said Salamu Alaikum a couple of times outside the door, and nobody responded. So once you say Salamu Alaikum twice, what are you supposed to do? He's leaving. When he's leaving, the wife of the Sahabiya comes out and says, "We heard you the first time. We just wanted the salam on the messenger to come to our house more than once. That's why we didn't answer the first time." So she gives them some food and just a little bit of water, very little bit to eat. And he tells Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, he tells Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, he tells them, this is the na'im we'll be asked about. This is the blessing. And compare that. They're getting water after a couple of days of dehydration. And what are we drinking and what are we eating? And how are we clothing ourselves? And where are we going to sleep? Imagine. SubhanAllah. It's being rewired. Our thinking is being rewired. Nowadays we've come to a point of confusion in the Muslim Ummah. The more dunya you have, you say, Alhamdulillah, I have a really nice house. Which is nice, you should say that. But you should also say, Astaghfirullah, I'll be asked about a really nice house. I'll be asked. The more I have, the more I'll be asked. The less I have, the less I'll be asked. So the one who has more, there's nothing wrong with having more, but you better be ready for what? You better be ready to answer. You better be ready, because you had more na'im. But you know what modern religious thought became? The more dunya you have, the more Allah loves you.
This dunya is not a sign of how much Allah loves you or hates you. This dunya is a test. It's a test for the wealthy and it's a test for the poor. The wealthiest people in history were some of the worst people. Fir'aun was pretty wealthy, right? And the poorest people, homeless people, Ibrahim alayhi salam was deported. Someone who's been deported, lost his immigration, right? And he's been made homeless. And he's one of the best human beings that ever lived, right? And we're not saying that wealth is evil. Wealth is not evil, but it's not good either. It's all a test. And everything that comes to us from Allah is a ni'mah. All of it is a ni'mah, and we will be asked about each and every one of it. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. The other meaning of na'im, because of the ya in it, is a constant blessing. Blessings that you enjoyed consistently. You turned the tap and water just came out. You opened the eyes and the ability to see was there. You didn't have to file an application every time. They were just made available and accessible to you. So you'll be asked about these instances of na'im. The way that Shawkani deals with this subject, he says, and the way he ties it together, subhanallah, عن النعيم الدنيا الذي ألهاكم عن العمل للآخرة. The surah began, takathur did what to you? It distracted you. What are the things that distracted us? Na'im. The blessings Allah gave us are the ones that distracted us. If we remember that these blessings will be the things that will be questioned, then instead of these blessings becoming a means by which we get distracted, these blessings will become a means by which we stay on track. The blessings of Allah becomes a means to remember Him, to remember and to be grateful to Him, and to remember that we will be answerable for these amanat that Allah has given us, because in the end, whatever we've been given is not ours, it's His. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Whatever you've been given is worldly utility. And it was given to you, it's not yours. It was, you know when you said, it was given to you? That means it wasn't yours, it was somebody else's, right? It's Allah's, and it was given to you. And it's given to you, it will be also taken away. SubhanAllah. So, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. In regards to an-na'im for the believer, another commentary that we find is, it will also be the messenger. It will be the Qur'an. It will be the truth. Isn't that the ultimate blessing in this world? What did you do with that blessing? What did you do with this knowledge? What did you do with the fact that Allah blessed you to say Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? That's not a small gift. There's 80% of the world's population doesn't enjoy that gift, but we do. You'll be asked about that too. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh semua. Sebenarnya ini kelas dadakan, nggak ada di jadwal. Tapi nggak apa-apa ya, karena mau sharing. Ini sharing ya, judulnya bukan kelas, apapun itu sharing. Nah, karena udah cobain tadabbur kemarin, yang Quran Surat Al-Takasur, ada nggak di sini yang mau sebelum ngejelasin? Saya ngejelasin hasil tadabbur saya atau sharing tentang hasil tadabbur saya. Ada nggak di sini yang mau sharing sebelum saya? Ini teh hasil tadabbur saya gini. Ada nggak? Mangga kalau yang mau sharing duluan. Dari 15 orang nih, ayo siapa yang mau? Mangga tuh. Mau nggak? Bising keburu malam nih. Teh siapa nih di Teh Anissa, Teh Ayu, ayo. Mau teh tapi anak-anak lagi tidur jadi nggak bisa ngomong. Aduh, gimana tuh? Sambil jalan aja. Jadi tadi udah dilihat videonya Ustadz Noman Alikan sekitar 8 menit, tapi udah merangkum semua ayat ya, dari ayat 1 sampai ayat 8. Gimana hasil tadabbur surat At-Takasur, intinya tentang apa teman-teman? Kalau mau open mic aja nggak apa-apa, atau di chat juga nggak apa-apa. Kan ini diskusi ya, bukan materi. Diskusi. Jadi nanti pas tugas-tugas selanjutnya udah kebayang. Jadi di akhir tinggal dievaluasi via WhatsApp gitu. Jadi nggak harus dijelasin ulang lagi kayak gitu. Intinya takasur tentang apa? Ayo, tentang apa? Kan udah pada tadabbur. Gimana teh? Baru masuk ya, nggak apa-apa, ini baru mulai teh, tenang. Bermegah-megahan. Ya, bermegah-megahan, betul.
Tentang apa cenah bermegah-megahan teh? Jangan flexing. Jangan flexing. Oke, sambil sharing, sambil ini hasil tadabur saya gitu ya, hasil pribadi. Nanti di Banget. mungkin teteh-teteh lebih lengkap hasil tadaburnya, Masya Allah. Bagus-bagus juga. Itu ada di koper, di atas koper. Di atas koper. Nah, berikut setoran tugas catatan lah, catatan hasil tadabur saya gitu ya. Sombong ke followers. Betul. Saya ketinggalan baru masuk. Iya, aku baru mulai. Oke, kita mulai serius. Alah, nggak serius. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, berikut teteh-teteh saya akan sharing beberapa hal terkait dengan surat At-Takasur. Jadi nanti bisa di combine atau dikompilasi nanti hasil akhirnya ya. Hasil tadabur kita bareng-bareng di sini kayak gimana gitu nih. Masya Allah ada yang lengkap nih. Siapa nih? Bentar, aku baca nih. Teh Zafira, kesimpulan dari surat At-Takasur, jangan berlebih-lebihan dalam memupuk harta dunia, karena di alam kubur yang menemani hanyalah amal. Serta ada ancaman Allah bagi orang yang bermegah-megahan tentang harta, jabatan, anak, dan yang lain. Karena setelah meninggal dan masuk alam kubur, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatan di dunia. Weh, Masya Allah. Teh Zafira sudah sampai kesimpulan. Ya, jadi Quran Surah At-Takasur intinya tentang flexing, teman-teman. Kenapa saya kasih tugas ini? Karena mungkin zaman sekarang tuh zaman-zamannya flexing semuanya ya. Kita buka TikTok, ada yang flexing. Kita buka Instagram, ada yang flexing. Mungkin niat dari beliau-beliau bukan flexing ya. Tapi ya gitu, lihat konten YouTube semuanya mobil mewah atau rumah ya rata-rata kayak gitu. Itu kan kadang-kadang bikin kita insecure dan lain sebagainya. Jadi yuk kita belajar lagi kata Allah tuh kayak gimana tentang mempergunakan harta, jabatan atau yang lainnya. Jadi kita mulai dari tentang surat biasa ya. Quran surat At-Takasur ini tentang apa? Intinya artinya bermegah-megahan. Surat At-Takasur ini termasuk surat Makkiyah. Makkiyah itu berarti turun di Mekah, dan menurut mayoritas pendapat ulama menyebutkan bahwa ini surat ke-16 urutannya. Jadi setelah surat Al-Kautsar, sebelum surat Al-Maun. Al-Kautsar itu surat yang menjelaskan tentang hadiah Nabi tentang telaga di surga. Kalau surat Al-Maun itu tentang kebiasaannya orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang gimana ya? Jadi orang-orang kaum kalau udah tadabbur Al-Maun ya. Jadi intinya si Quran surat Al-Maun ini menggambarkan orang-orang suku Quraisy yang mereka tuh punya harta, mereka tuh punya harta zakat mal yang diurus sama mereka, tapi mereka tuh selalu menelantarkan anak yatim, nggak ngasih makan, terus menyelewengkan, korupsi lah gitu intinya, korupsi dari uang-uang itu. Padahal ada sebagian yang mengurusinya adalah orang-orang Muslim. Jadi makanya di surat Al-Maun tuh bilang, apakah kamu beriman gitu ya? Padahal kamu sholatnya lalai, terus menelantarkan anak yatim dan sebagainya. Itu surat Al-Maun. Jadi surat At-Takasur ini ada di antara surat Al-Kautsar yang mengabarkan kegembiraan hadiah Rasulullah tentang telaga Al-Kautsar di surga, dan Al-Maun tentang ancaman orang-orang kafir Quraisy yang itu. Dan ia diturunkan dengan mengecam orang-orang yang saling berlomba untuk bermegah-megahan serta membangga-banggakan harta, berkompetensi dalam hal-hal duniawi semata. Nah, bagaimana kondisinya pada saat surat ini turun? Kondisinya pada saat surat ini turun atau disebut juga dengan asbabun nuzul ya. Tapi sebagian ulama juga nggak bilang ini asbabun nuzul, cuman kondisinya menggambarkan hal itu. Jadi pada saat surat ini turun, orang-orang bangsa Quraisy itu ada beberapa kabilah yang senang berlomba dalam bermegah-megahan, terutama kabilah Bani Harisah sama Bani Haris. Jadi mereka tuh saling kayak panas-panasan gitu. Kamu nggak kayak si Pulan-Pulan gitu, si Pulan mah punya harta sekian gitu, terus nanti dibalas lagi sama kabilah yang lain, terus-terusan kayak gitu. Nah, satu kabilah mengatakan, adakah di antara kalian yang seperti Pulan bin Pulan bin Pulan, kayaknya kamu punya ini nggak, punya ini nggak, punya ini nggak gitu, terus dibalas lagi sama si kabilah yang lainnya kayak gitu, pak balas-balas gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu surat ini turun, kemudian mereka berkata, ikutlah kami ke kuburan gitu ya. Lantas salah satu dari dua kabilah itu mengatakan,
adakah di antara kalian orang seperti Fulan bin Fulan padahal dia sudah meninggal gitu ya. Bahkan ini tuh ngegambarin bukan hanya orang-orang yang hidup aja yang apa ya, yang menyombongkan kekayaannya juga, tapi pas zaman-zaman itu orang-orang Quraisy tuh bahkan orang yang udah meninggal kalau dulunya kaya, kalau misalkannya saya tuh kaya raya, amin. Kalau misalkan saya tuh kaya raya terus saya udah meninggal dunia, nah sama si orang-orang di apa di kaum Quraisy tuh masih diomong-omong gitu ya. Tuh Iqmah tuh orang kaya dan lain sebagainya. Kamu di kabilah kamu ada nggak yang kayak gitu? Sampai kayak gitu, sampai dibawa ke kuburan orang-orang yang meninggal tapi dulunya kaya kayak gitu. Saling nunjuk-nunjukin dan saling bermegah-megahan. Nah, mari kita masuk ke analisis ayat atau ini ya, cari referensi dari per ayatnya kayak gimana. Kita bagi jadi dua, kan dari 1 sampai 8 kita bagi dua. Yang 1 sampai 2 adalah harapan panjang dalam kehidupan dunia. Jadi ini menggambarkan tentang si manusia-manusia yang berharap kehidupannya tuh abadi. Terus yang 3 sampai 8 itu peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang mencintai dunia. Nah, alhaakumut takasur, telah melalaikan kamu, bermegah-megahan adalah telah melalaikan kamu. Jadi kalau misalkan tadi lihat videonya Ustadz Noman Alikan, yang melalaikan di sini kalau misalkan zaman sekarang itu lebih ke entertain ya, mungkin entertain juga flexing di dalamnya termasuk entertain. Jadi sekarang tuh flexing masuk ke dunia entertain. Yang melalaikan bagaimana itu, jadi Kak, kalau misalkan dilihat dari bahasa Arabnya yang menyibukkan dengan segala sesuatu yang sia-sia gitu ya. Jadi kita ngerjain segala sesuatu tuh sia-sia, enggak mengerjakan hal yang penting di dalam hidup ini gitu ya. Kata ini juga menunjukkan adanya dua pihak. Jadi bukan satu orang aja yang ngelakuin megah-megahan itu gitu ya. Atau yang melakukan kesia-siaan itu bukan satu orang aja tapi banyak. Banyak di sini bukan dua orang ya, tapi ya tadi sesuai dengan gambaran pada saat surat ini turun ya, bahkan per kabilah gitu. Kabilah itu kayak apa ya? Kayak satu kelompok desa deh, satu geng. Aku desanya desa apa, nanti si yang lainnya desa mana. Nah, kayak anggapannya kayak gitu, si desa itu tuh saling berlomba-lomba untuk kekayaan duniawi gitu. Hasan Al-Basri menasibkan bermegah-megahan dan saling berbangga dalam ayat ini adalah harta. Nah, dispesifikin lagi ya. Kalau misalkan Hasan Al-Basri itu bilang terlebih bermegah-megahan di sini atau berlomba-lomba tentang dunia di sini tentang apa? Termasuk harta dan anak-anak. Nah, sebagian lagi juga disibukkan dengan keturunan, kawan-kawan, kayaknya golongan elit misalkan ya, golongan elit global gitu ya. Saya mah punya circle orang-orang influencer terkenal gitu ya. Kamu mah apa tuh gitu. Dan bahkan hal-hal seremeh-temeh itu disombong-sombongkan gitu. Di kata riwayat yang lainnya. Terus sibuk dengan memperbanyak hal itu karena sibuk ngurusin yang nggak perlu, terus sibuk ngurusin harta, sibuk ngurusin circle yang nggak jelas, akhirnya membuat orang-orang memalingkan diri dari ibadah. Jadi hakikat penciptaan kita di dunia ini yang beribadah kepada Allah itu udah nggak lagi gitu ya. Sekarang evaluasi aja diri, terus sibuk dunia, intinya ya sibuk dunia di ayat 1, sibuk dunia, berlomba-lomba memiliki dunia dan lupa sama Allah. Intinya di ayat 1 kayak gitu. Terus Rasulullah juga bersabda nih, banyak manusia yang mengatakan, jadi banyak Bani Adam yang mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Padahal mah nggak ada harta apa-apa buat manusia tuh di dunia gitu ya. Melainkan apa yang engkau makan dan engkau lenyapkan. Apa yang engkau pakai lalu engkau lapukan dan engkau sedekahkan. Jadi intinya di ayat 1 ini diperjelas lagi sama hadis Rasulullah, hakikat rizki atau harta yang kita miliki dunia itu adalah apa yang kita makan lalu menjadi kotoran. Jadi kalau misalkan kita semua makan nih, mau se-fancy apapun itu makanannya, stick Wahyu A5 mau cireng, cilok, juga sama hakikatnya nanti pada jadi kotoran. Terus apa yang kita pakai dan sudah rusak karena pemakaian, misalkan pakaian dipakai sampai sobek dan sebagainya, itu berarti rezeki kita. Atau yang belum sobek tapi masih ada, masih bagus, kita pakai, itu juga rezeki kita. Dan apa yang dihasilkan lalu disedekahkan itu adalah rezeki kita. Jadi kalau misalkan kita punya kayak gitu ya, kendaraan bagus atau peralatan elektronik yang bagus, tapi kalau nggak dipakai buat jalan-jalan yang baik, itu ternyata bukan masuk ke rezeki kita loh. Kalau misalkan di sini ya, berdasarkan At-Takasur ayat 1 ini.
kayak gitu. Nah, dari satu ayat aja udah lumayan banyak kayak gini gitu ya. Intinya ya di ayat 1 menjelaskan tentang hakikat rezeki, kemudian menjelaskan kondisi orang-orang kafir Quraisy dulu gitu ya. Terus sifat-sifat manusia dalam berlomba-lomba memiliki harta dunia. Nah, pertanyaannya, melalaikan bagaimana ya? Apakah selamanya melalaikan? Itu kan tadi Allah bilang kalau misalkan kita melalaikan, ada kata-kata melalaikan ya. Terus melalaikan yang seperti apa? Terus apakah selamanya kita melalaikan hal itu? Terus apakah tak boleh menikmati fasilitas dunia? Oh, kata Teh Ikma, ternyata kita nggak boleh bermegah-megahan. Berarti uang hasil gaji semua sodakohin. Tapi keluarga kelaparan dan sebagainya. Bukan kayak gitu ternyata kan. Jadi apakah kita nggak boleh ya menikmati fasilitas dunia? Kan itu pertanyaan dasar ya. Itu cara kita bukan refleksi atau menggali ayat lebih dalam. Melalaikan yang bagaimana yang Allah maksud, terus apakah melalaikannya juga selamanya? Terus apakah tak boleh menikmati fasilitas dunia? Langsung kita lanjut ke ayat yang kedua. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Lalu apa hubungannya harta atau duniawi dengan kuburan kan gitu ya? Apa hubungannya sama kuburan? Nah, sekarang dijelasin lagi. Orang yang dikecam Allah terus sibuk berbangga-bangga dan bermegahan hingga ia mati dan masuk kubur. Padahal harta yang diperbanyak dan dibangga-banggakan itu tidak akan dibawa ke dalam kubur. Mayit itu akan diikuti dengan 3 hal. Jadi Rasulullah pernah menjelaskan bahwa sang mayit atau jenazah itu akan diikuti dengan 3 hal. Yang 2-nya kembali atau tetap di dunia, yang satunya dibawa pulang. 2 hal itu apa yang kembali? Yaitu yang tetap di dunia, yaitu harta dan harta dan keluarganya. Jadi ketika kita udah jadi jenazah nih, udah meninggal dunia, ada 3 hal yang mengikuti jenazah kita sampai liang lahat gitu ya. Ada keluarga, ada harta sama amal. Tapi keluarga sama harta ini bakal diem, nggak akan kita bawa kemana-mana. Kecuali amal kita yang tetap ikut ke alam barzah nanti. Dan Allah juga berfirman bahwasanya jika kalian disibukkan oleh kecintaan kalian terhadap duniawi dan kesenangannya, semua perhiasannya, semua kegemerlapannya gitu ya, tapi kalian lupa untuk mengejar akhirat, ya kalian akan lupa waktu gitu ya. Hidup kalian, misalkan saya hidup udah berapa puluh tahun, terus sibuk nyari dunia, lupa akhirat, ya itu akan kayak dilenakan gitu ya sama setan tuh. Ya udah gitu, udah kamu kejar dunia aja, bakal lupa sama kejar akhirat, tahu-tahu udah mati aja masuk liang lahat. Kayak gitu inti ayat 2 tuh. Terus ayat ini juga seolah mengisyaratkan kepada kita bahwa ternyata hiburan dan terlenaknya kita terhadap dunia bisa menghantarkan kita tanpa sadar sampai ke liang kubur. Jadi tahu-tahu pas kita udah nyari sibuk-sibuk dunia nih, atau sibuk-sibuk bermewah-mewahan, menyombongkan semua keberhasilan kita lah. Kita berhasil mencapai ini, mencapai itu. Tapi ternyata Allah bilang, "Mak, waktu kamu udah habis, maaf banget nih." Tiba-tiba ada malaikat Israel datang, "Mak, maaf banget nih, kamu udah waktumu udah habis, yuk masuk ke liang kubur yuk." Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi jangan sampai kita juga termasuk orang-orang yang terlena terhadap dunia gitu ya. Begitu gemerlapnya dunia dan waktu kita habis digunakan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Lupa terhadap akhirat, maka saat berpulang tidak membawa apapun kecuali penyesalan. Nah, kamu juga tidak akan berhenti bermegah-megahan seperti itu sampai kamu mati dan masuk ke dalam kubur. Para ulama berpendapat bahwa ini juga selain dari nanti jika orang kebiasaan punya sifat bermegah-megahan dan bermewah-mewahan dengan hal keduniawian, nanti dia akan lupa waktu gitu ya sampai tiba-tiba ajalnya menjemput. Juga ada anjuran untuk menziarahi kubur. Agar apa? Agar para ulama tuh bilang kalau kita sering-sering menziarahi kuburan adalah obat penawar yang paling ampuh untuk melunakkan hati. Karena dengan ziarah kubur, manusia akan ingat mati dan ingat hari akhir. Maka dengan sendirinya akan membatasi keinginan-keinginan yang bukan-bukan terhadap duniawi gitu. Jadi nggak seambisius itu loh. Kalau misalkan kita udah lihat kehidupan orang lain lebih mapan, lebih mewah-mewah dan sebagainya, terus kita udah pengen seakan-akan ngejar fasilitas itu kayak orang lain, ya ternyata balik lagi deh. Coba lihat kuburan tuh, orang-orang yang mati nggak bawa apa-apa gitu ya. Itu bisa menahan keinginan-keinginan kita dari hal-hal yang bukan-bukan. Nah, di ayat 2 ini berarti berisi anjuran berziarah ke makam untuk mengingat kematian. Apalagi Teh? Nah,
Di ayat ketiga sampai keempat ini mirip-mirip ya. Kalau misalkan dianalisis, kalla saufa ta'lamun dan summa kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Ini tuh diulang-ulang. Apa sih maksudnya Allah gitu ya? Kok udah apa ya? Udah ngajarin kita hati-hati lo lalai sama gemalapnya dunia. Terus Allah bilang lagi, iya nanti kalau kamu apa lama-lama lalai sama dunia, kamu bakal nggak kerasa gitu ya. Tiba-tiba kematian ada di hadapan kamu. Mending kamu apa ya? Mending kamu inget-inget deh gitu ya. Orang-orang yang udah meninggal biar kamu ingat mati dan biar kamu bisa nahan nafsu atau ambisiusmu itu terhadap dunia. Terus di ayat selanjutnya Allah bilang 3 sampai 4 nih, seakan-akan ya setelah mengecam perbuatan itu, yang perbuatan tadi yang melalaikan dan bermegah-megahan, Allah mengingatkan agar sekali-kali jangan melakukan perbuatan berbangga-bangga dan saling berlomba memperbanyak kata. Terus dijelasin lagi sama Syekh Wahbah ya, berbangga-banggalah dan saling bermegahan itu menyebabkan kalian saling tidak menyapa, ada rasa hasad atau benci, menelantarkan amalan akhirat dan umat gitu ya, juga memperburuk akhlak intinya. Di eh, di era Instagram sekarang atau media sosial sekarang ya, bahkan kita dapat melihat ya progres manusia-manusia lain di belahan bumi sana gitu, teman-teman kita yang udah kepisah jauh tiba-tiba posting apa gitu ya. Kalau misalkan hati kita lagi nggak sehat, seringnya kesulut gitu ya, atau insecure jadinya, aduh temanku udah dapet ini gitu ya, aduh kehidupan mereka sudah sampai sini, kenapa aku masih gini-gini aja dan lain sebagainya. Ya itulah, kalau misalkan memang apa ya hatinya lagi nggak sehat, terus juga si yang postingnya juga berbangga-bangga dan sebagainya, itu akan menyebabkan adanya percikan permusuhan gitu ya, terus adanya rasa hasad dan benci di antara sesama teman. Kemudian juga Hasan mengatakan di ayat ini terkandung pengertian ancaman sesudah ancaman. Di sini juga dijelaskan bahwa karena disebutin 2 kali itu seakan-akan ada ancaman setelah ancaman. Jadi ancamannya double gitu ya. Ini merupakan peringatan keras dari Allah sampai 2 kali diulang berturut-turut. Ya, kalau misalkan digambarin atau dibayangin bagaikan seorang tuan berkata pada hamba sahayanya bahwa agar tidak mengerjakan sesuatu, kemudian Tuhan itu mengulangi ucapan itu. Jadi kalau misalkan kita punya budak nih atau punya ART misalkan, punten ibu gitu nggak boleh gini gini gini, tapi si ibu itunya teh nggak dengar gitu ya ART kita tuh, terus diulang sama kita, berarti itu kan kayak peringatan menekan ya, kamu nih udah dibilangin masih aja ngeyel gitu ya, gitu lagi ya gimana tuh. Allah tuh ngasih kecaman keras ke kita sampai 2 kali ayatnya itu diulang. Terus ayat 5 sampai 6-nya gimana? Kalau lau lamun ini pokoknya sekali-kali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Jadi kalau misalkan tadi apakah kamu tidak mengetahui, kayak nyindir gitu ya sama kita, apakah kamu tidak mengetahui, terus disindirnya sampai 2 kali. Terus di ayat 5 sampai 6-nya bilang sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Maksudnya apa sih, kok nggak ngerti? Ya tidak pantas bagimu bermegah-megahan sekiranya kamu mengetahui dengan pasti akibat buruk dari perbuatan itu di akhirat nanti. Bagi siapa saja yang yakin kepada peringatan Allah pasti tidak akan melakukan hal itu. Jadi seakan-akan ini juga nyindir lagi. Jadi kalau misalkan bagi orang-orang yang udah tahu dengan pasti ada hukuman di akhirat, nanti juga ada timbangan atau hisabnya segala hal sesuatu yang ada di akhirat, pasti nggak akan melakukan itu gitu ya, bermegah-megahan atau menghambur-hamburin harta dan sebagainya, nggak akan melakukan itu dan punya barrier dalam dirinya. Terus dilanjutin di ayat 6-nya, sungguh bagi mereka itu neraka jahim ya. Jadi Allah tuh udah ngejelasin, kamu nih, apakah kamu nggak tahu gitu ya, udah diulang-ulang 2 kali, apakah kamu nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Terus di ayat 5 sampai di ayat 5-nya, kamu nih udah tahu sebenarnya, kamu udah tahu apa yang bakalan terjadi kalau misalkan kamu melakukan hal itu. Hal itu tuh yang dijelasin di ayat 1 sama ayat 2 tadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan digambarin ayat satu tuh ngegambarin hati-hatilah gitu ya sama orang-orang yang lalai. Di ayat 2-nya dijelasin juga orang-orang yang lalai kayak gimana. Yang bermegah-megahan dan sebagainya gitu, yang flexing dan yang udah dijelasin tadi. Di ayat 3 4-nya kamu benar-benar nggak tahu nih. Terus di ayat 4-nya diulang nih, benar-benar nggak tahu. Ditekenin lagi di ayat 5-nya bilang, kamu nih sebenarnya udah tahu dengan pasti loh. Udah pasti tahu diri kamu itu.
Cuman kamunya nggak sadar atau emang bebal aja karena apa nggak taat sama perintahku gitu, intinya kayak gitu. Dan baru di ayat 6-nya kecaman yang sangat keras Allah keluarkan. Dan sungguh bagi mereka itu adalah neraka jahim. Orang-orang udah dikasih peringatan, tetap terus tahu hukumannya apa dengan pasti, tapi tetap melakukan hal yang sama, ya udah nih neraka jahim buat kamu gitu ya. Neraka jahim hukumannya bagi kalian. Nah, masuklah ke pembahasan apa itu neraka jahim. Pastikan Allah nih nggak semena-mena menyebutkan neraka jahim gitu. Kalau kalian masuk aja neraka jahim. Tapi kalau misalkan kita mau tadabbur ya neraka jahim itu apa? Jadi neraka-neraka itu macam-macam nama neraka tuh ada tujuh ya. Sebagian lagi ada yang berpendapat 8, tapi yang paling masyhur itu 7 gitu ya. Neraka Hawiyah, neraka Jahim, Sakor, Lazo, Hutomah, Sa'ir, dan Jahanam. Yang sekarang kita bahas ini neraka Jahim ya. Neraka Jahim itu eh, adalah neraka bagi orang-orang yang musyrik atau tidak yakin terhadap ketetapan Allah. Dimasuknya ke sini. Dan sifat-sifat neraka, rata-rata itu neraka didatangkan pada para manusia yang pendosa, tentu saja ya. Pintu surga dimaksudkan untuk amalan-amalan tertentu, kayak misalkan si A nih pandainya puasa, oleh masuk ke pintu pintu orang-orang puasa kayak gitu ya. Nah, si neraka juga sama nih punya apa ya? Punya spesialisasinya masing-masing. Yang paling ini adalah neraka jahanam gitu ya. Kalau misalnya neraka jahanam itu orang-orang yang melakukan keburukan dan kemaksiatan yang banyak banget gitu ya, semuanya dimasukin ke neraka jahanam. Nah, sifat-sifat neraka pada umumnya bukan bukan hanya terfokus pada neraka jahim saja, tapi sifat-sifat neraka pada umumnya itu neraka didatangkan pada manusia yang para pendosa. Jadi nanti dikumpuli kalau misalkan udah dia umil hisab, si para pendosa yang punya dosa ya udah dikumpulin gitu. Sini sini kamu yang masuk neraka, sini masuk ke peron ini gitu ya, masuk ke barisan ini. Terus malaikat Malik yang ngejagain neraka tidak pernah tersenyum sama sekali semenjak si neraka itu diciptakan sampai sekarang. Sampai bahkan nanti gitu ya, mukanya seram gitu ya, dan ya menyambut orang-orang pendosa kayak gimana. Terus di dalam neraka juga ada malaikat Jabaniyah. Jadi kalau misalkan tahu proses tugas-tugas malaikat dan sebagainya, itu kan ada malaikat-malaikat ditugaskan sebagai penjaga pintu neraka. Itu cuma ngejagain pintu aja, ngejagain biar orang-orang yang ada di dalam neraka itu nggak keluar dari neraka. Jadi di apa ya, udah kalau udah masuk neraka ya udah nggak bisa keluar lagi kecuali kalau misalkan Allah izinkan. Jadi kalau misalkan Malik keluarin si ini dari neraka ya udah karena itu perintah Allah ya keluar. Tapi kalau misalkan nggak ada perintah apapun dari Allah dan Allah nggak ngizinin ya malaikat-malik akan apa ya berusaha dan memaksa si para pendosa ini biar masuk neraka gitu nggak keluar-keluar. Dan di malaikat Malik ini dibantuin sama malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan khusus untuk menyiksa para pendosa yang ada di neraka. Jadi teman-teman, penciptaan malaikat itu sebelum penciptaan manusia kan. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, malaikat lebih dulu diciptakan. Terus selain dari 10 malaikat yang wajib kita ketahui ya, Jibril, Mikail, Israfil kayak gitu, selain dari itu, ada juga malaikat-malaikat lain yang punya tugas-tugasnya masing-masing. Nah, salah banyak diantaranya ada malaikat-malaikat yang sekarang mempersiapkan surga. Jadi kayak misalkan makanan-makanan untuk penghuni surga, fasilitas-fasilitas surga gitu ya, ngebangun rumah di surga buat orang-orang solih. Juga ada malaikat yang ditugaskan untuk mempersiapkan hukuman-hukuman di neraka. Jadi ada orang-orang, ada malaikat-malaikat yang bertugas untuk apa ya, membuat hukuman buat orang-orang yang ini gitu ya, orang-orang ini dan terus memanaskan api neraka sampai waktunya tiba. Salah satunya adalah malaikat Zabaniyah di dalamnya yang bertugas untuk menyiksa manusia para pendosa di dalamnya. Gitu. Terus orang-orang yang masuk neraka juga sifatnya berombongan. Jadi kalau misalkan masuk surga rombongan, jadi nggak bisa tuh kita masuk perseorangan. Jadi kalau misalnya kita udah dapat rapot nih dari Allah, udah ditimbang amal baik, amal buruk, terus ditentuin kamu masuk surga, kamu masuk neraka, itu nggak bisa kita seorang-seorang masuk nggak gitu, tapi perombongan. Jadi kita tuh serombongan masuk, jadi ditungguin sampai kalau misalkan apa ya mas, kalau misalkan orang-orang di surga udah semua gitu ya, udah kumpul nih semuanya, ayo kita masuk gitu. Kayak dibayangin pas kita masuk ke Dufan deh, kalau misalkan kita masuk ke Dufan dari sekolah kan biasanya rombongan tuh, ini ada yang ketinggalan gak ya gitu ya, dimasukin ke ini, masukin ke, jadi bareng-bareng gitu merasakan kenikmatan surga atau
siksaan nerakanya bareng-bareng dan masuk rombongan. Dan pintunya selalu tertutup, tidak pernah terbuka kecuali atas izin Allah. Dan dasar kedalaman neraka itu adalah 70 tahun perjalanan. Sedalam apa sih itu neraka? Neraka itu dalamnya 70 tahun perjalanan. Ini baru sifat neraka secara umum ya. Belum kita nanti masuk ke kalau misalkan ditadaburi lebih jauh lagi gitu ya. Neraka Hawiyah tuh gimana, dalamnya neraka Jahim tuh gimana, dalamnya gitu ya. Kayak gitu. Nah, Abu Hurairah pernah berkata, dahulu kami sedang bersama Rasulullah. Ketika itu terdengar suara sesuatu yang jatuh. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, apa kalian tahu suara apa itu? Kemudian kami berkata, para sahabat yang ada di sana berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu suara apa itu gitu ya. Terus Rasulullah tuh ngejelasin, itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun lalu. Sementara saat ini batu itu sedang jatuh di dasar neraka dan terhenti. Jadi dasar dalamnya neraka itu, kedalaman neraka atau kedalaman api neraka itu sebanyak 70 tahun. Ini nggak tahu gimana gitu, batu dijatuhin dari 70 tahun lalu, 70 tahun ke depan atau kemudian baru nyentuh dasar neraka. Bayangin sepanas apa gitu. Nauzubillah min dzalik, kayak ini neraka Jahim. Sifat neraka pada umumnya gitu. Kalau neraka Jahim spesifik itu rata-rata nggak dijelasin, kecuali kalau misalnya tadi yang spesifik tugasnya untuk itu. Rasulullah juga bersabda, pintu neraka ialah Jahanam, Laza, Hutama, Sa'ir, Sakor, dijelasin. Lihat, Jahim yang di dalamnya ada Abu Jahal, kemudian Hawiyah. Itu hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Saya ulangi lagi, Rasulullah bersabda, pintu neraka ialah Jahanam, Lazo, Hutama, Sa'ir, Sakor, Jahim yang di dalamnya ada Abu Jahal. Kemudian Hawiyah. Teman-teman tahu nggak Abu Jahal siapa? Aduh, Abu Jahal itu adalah musuh utama Rasulullah. Rasulullah mau dakwah dihalangin sampai di jalan kalau misalkan Rasulullah lewat dikasih duri lah atau apa, dilemparin. Abu Jahal rela ngumpulin kotoran orang-orang kafir Quraisy, terus kayak dimasukin ke ember. Ketika Rasulullah sholat di depan Ka'bah dibanjurin gitu ya, dilemparin, iniin ke tubuh Rasulullah. Sekejam itu Abu Jahal. Dan Abu Jahal ada di mana teman-teman? Neraka Jahim. Jahim yang di dalamnya ada Abu Jahal. Lalu sebagian riwayat ada yang bilang Abu Jahal ada di Jahanam dan sebagainya. Tapi di beberapa riwayat juga bilang Abu Jahal ada di neraka Jahim. Pokoknya dia ada di neraka Jahim salah satunya. Berarti neraka Jahim memang semengerikan itu. Dan ini adalah ancaman bagi orang-orang yang flexing, orang-orang yang bermegah-megahan, orang-orang yang tidak bisa mengatur hartanya dengan baik. Lalu apa ayat 7 sampai 8-nya, ayat terakhir penutup dari surat ini? Kemudian kamu akan benar-benar melihatnya dengan mata kepala kamu sendiri, dan kamu baru akan benar-benar ditanya tentang hari itu, tentang kenikmatan. Apa maksudnya teh? Kemudian pada saat kamu menyaksikan neraka Jahim, jadi kan tadi ancaman-ancaman ya. Kamu nih kan di ayat 1 diulangi lagi nih, biar nyambung dari awal sampai akhir. Dari ayat 1 sampai ayat 2, hati-hati kamu lalai nih. Lalai itu kayak gimana? Lalai itu ya terhadap harta, terhadap anak-anak, dia bermegah-megahan dan sebagainya. Terus di ayat 3 sampai 4-nya, kamu benar-benar nggak tahu nih orang-orang lalai itu kayak gimana. Ayat 4-nya juga dijelasin, kamu juga benar-benar nggak tahu, belum tahu nih benar. Terus di ayat 5 sampai 6-nya ditegasin lagi sama Allah tuh, kamu tuh tahu sebenarnya, cuman kamu mengingkarinya, atau memang kamu emang nggak mau tahu tentang hal itu. Terus di ayat 6-nya, oke, kalau kamu pura-pura nggak tahu, nih neraka Jahim buat kamu, kayak gitu. Seakan-akan Allah tuh ngomong kayak gitu. Oke, kalau kamu pura-pura nggak tahu, oke, kalau kamu nggak mau mempelajari, ini neraka Jahim buat kamu. Buat apa? Ya buat hukuman orang-orang yang lalai tadi, yang dijelasin di ayat 1 sampai ayat 2. Terus ayat 7 sampai 8-nya, kamu nih benar-benar nggak tahu ya, kecuali nanti kalau kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri. Berarti kalau misalkan itu seakan-akan, oke, kamu lihat aja sendiri sama mata kepala kamu sendiri, itu seakan-akan Allah bilang, ya kamu aja masuk neraka Jahim duluan gitu, atau kamu aja sekarang masuk neraka Jahim, atau nanti aku masukkan kamu ke neraka Jahim biar kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri bahwa neraka itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat hukumannya sangat-sangat mengerikan gitu. Terus kamu masih pengen gitu mengingkari atau berlalai-lalai dalam harta yang aku titipkan padamu itu gitu. Kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu jadikan bahan. Kamu benar-benar akan ditanya. Ini nyambungnya ke yaumil hisab ya.
semua pilihan hidup yang ada sekarang itu pasti akan ditanya sama Allah di hari akhir nanti ya. Kamu akan ditanya tentang bahan yang dijadikan untuk bermegah-megahan di dunia, harta, keturunan, pengikut followers di Instagram atau pengikut lainnya dan sebagainya. Semua itu pada hakikatnya adalah cobaan. Jika diperoleh secara halal dan digunakan secara benar, semua itu akan menguntungkan. Tapi kalau misalkan sebaliknya, digunakan tidak sesuai dengan tempatnya, ya itu akan menjerumuskan ke dalam siksaan Allah di akhirat nanti. Kemudian manusia benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban di hari itu. Apakah kamu benar-benar mensyukuri nikmatku ini? Kamu benar, aku kasih mobil loh. Kamu pakai apa mobil aku gitu ya? Terus aku kasih rumah loh. Rumah itu dijadiin buat apa? Aku kasih followers kamu banyak di Instagram. Dibawa kemana followers kamu itu? Dipakai ngehujat orang. Dipakai ngegibahin orang. Aku kasih anak loh, ini ada 2 biji misalnya. Ada 4 biji atau 8 gitu ya. Diajarin apa anak-anak kamu? Kayak gitu. Seakan-akan tuh kayak gitu. Terus seperti bahkan ya dalam kalau dibaca lagi tafsirnya lebih dalam, bukan hanya tentang harta dan sebagainya, bahkan kesehatan, keamanan gitu ya dan sebagainya. Aku masih kasih kamu kesehatan nih sampai sekarang. Kesehatan dan kamu hidup dalam kondisi sehat, kamu gunain buat apa waktu 24 jam ini? Benar-benar manfaat atau enggak sih gitu ya? Sampai kayak gitu loh Allah bilang tuh. Dan setiap pilihan hidup pasti akan ada pertanggungjawabannya. Nah, ini adalah sebuah kisah hikmah di balik kisah apa yang di ayat 8 ya. Semua akan dipertanggungjawabkan. Suatu hari Rasulullah, Abu Bakar, Umar sedang merasa kelaparan karena tidak ada makanan. Kemudian mereka pergi ke sahabat yang masih memiliki makanan. Mereka disuguhi kurma dan air. Pada saat lapar, mereka datang ke rumah sahabat, terus disuguhi kurma dan air. Terus Rasulullah tuh bilang, ini termasuk nikmat yang kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya. Padahal kita lagi lapar loh. Padahal Rasulullah tuh lagi lapar banget. Cuman ada kurma sama sama air putih. Tapi Rasulullah tuh bilang, aduh, ini kurma sama air putih bakal ada pertanggungjawabannya nih nikmatnya gitu. Lah, Umar sama Abu Bakar yang ada di sana nanya, wahai Rasulullah tentang nikmat apakah yang akan ditanyai tentang ini? Toh ini aku toh kita cuman makan kurma sama air. Toh itu juga karena kita lapar dan sebagainya ya. Terus Rasulullah tuh ngejelasin lagi, ingatlah sesungguhnya pertanyaan tentang hal itu akan pasti terjadi. Jadi seakan-akan ini apa ya, nampol banget buat kita kalau misalkan Rasulullah aja dalam kondisi lapar, terus lagi makan kurma sama air, masih aduh ya Allah makasih ya gitu ya udah dikasih kurma sama air, aku lagi lapar. Tapi ini aduh ya Allah bersyukur banget gitu ya udah dikasih kurma sama air. Ini pasti bakal dimintai pertanggungjawabannya gitu ya. Nanti ini si kurma sama air ini apakah aku nanti jadi tenaga buat diriku, terus tenaganya bisa jadi manfaat atau enggak ya, bisa aku pertanggungjawabkan atau enggak ya. Sampai sekecil itu loh. Padahal lagi lapar. Ya wajar lah kalau misalnya lagi lapar makan kurma sama air ya udah gitu ya alhamdulillah. Tapi Rasulullah sampai deg-degan, aduh ini aku bisa nggak ya buat pertanggungjawabinnya nanti. Sedangkan di era sekarang gimana loh? Bukan hanya kurma dan air bahkan. Dia sampai segitunya. Dan Rasulullah tuh ngingetin sama Abu Bakar sama Umar yang ada di sana, ingatlah sesungguhnya pertanyaan tentang hal itu pasti akan terjadi. Jadi dia yaumil hisab nanti ya itu kalau kata Ustadz Numan Alikan tadi di video, ya kamu akan ditanyai sebagaimana apa yang diberikan Tuhan kepadamu. Kamu dapat lebih banyak harta dibandingkan yang lain, ya pertanyaan pada Allah pun akan semakin banyak. Bukan berarti kita nggak boleh nikmatin dunia, tapi setidaknya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kalau memang Allah kasih lebih kayak gitu. Itu sih inti dari surat At-Takasur. Jadi bagaimana refleksi dan action plan-nya? Apa yang kamu dapat dari tadabur satu surah full ini gitu ya? Surat At-Takasur apa yang didapatkan? Nah, refleksinya dan action plan-nya kembali kepada diri masing-masing ya. Nanti hikmahnya apa yang didapatkan? Itu bisa jadi bahan referensi atau refleksi dan evaluasinya apa nih buat kita buat kedepannya kayak gitu. Terus masih mau flexing atau masih mau iri sama yang punya banyak harta atau masih mau ngabisin waktu buat ngejar dunia. Wallahu a'lam bishawab.